Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji, NPM 1951030142, kelas B, Prodi Akuntansi Syariah, tugas UAS Akuntansi Lanjutan 1. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari laporan keuangan konsolidasi dengan soal kasus sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Garuda mengakuisisi sebesar 90% saham kepemilikan PT ABC senilai 774.000 dan non-pengendali sebesar 86.000. Saat itu, nilai buku PT ABC yaitu 660.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku. Perbedaan tersebut terletak pada merek dagang, hak paten, peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel selisih dari nilai wajar dan nilai buku. Selanjutnya, selama tahun 2020, PT ABC memperoleh hasil laba sebesar 150.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 80.000. Nah, berikut adalah neraca saldo PT Garuda dan PT ABC per 31 Desember 2020. Ini ya, tabel neracanya. Nah, di sini kenapa ada tanda tanya? Nih, di investasi entitas anak tanda tanya dan pendapatan non pengendali juga tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari berapa jumlah untuk investasi entitas anak dan penghasilan dari entitas anak. Kemudian berikut adalah data transaksi persediaan antara induk dan anak. Ini adalah tabel transaksi persediaan ya. Dan ini adalah transaksi hulu. Transaksi hulu ini adalah transaksi yang dilakukan oleh induk. Sedangkan untuk transaksi hilir ini adalah transaksi yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya perintahnya pertama yaitu membuat berapa saldo perhitungan atas entitas anak yang diakui PT Garuda per 31 Desember 2020. Yang kedua, berapa saldo investasi pada entitas anak per 31 Desember 2020. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya kita akan membahas dari perintahnya ya. Di sini tadi di pertanyaan kasusnya memiliki nilai buku sebesar 660. Nah, 660 itu keseluruhan. Nah, jadi untuk induk kan mengakuisisi sebesar 90%. Jadi 660 ini dikali 90%, jadi hasilnya 594.000. Dan sedangkan untuk non pengendali kan mengakuisisinya 10% tuh. Jadi caranya 660.000 dikali 10%, hasilnya adalah 66.000. Selanjutnya untuk nilai wajar tadi induknya sebesar 774.000, sedangkan untuk non pengendali sebesar 86.000. Jadi jumlah nilai wajarnya adalah 860.000. Gitu. Kemudian terdapat tuh antara selisih nilai wajar dan nilai buku. Nah, kita harus tahu tuh selisihnya berapa dan apa aja gitu kan. Kita harus hitung di tabel diferensial ini. Nah, di mana sih selisihnya? Nah, selisihnya itu terdapat pada merek dagang dan seterusnya. Nah, merek dagang ini memiliki selisih 80.000 dan memiliki sisa umur ekonomis 8 tahun. Jadi kita harus membuat penyusutan atau amortisasi. Caranya gimana sih? Nah, caranya itu 80.000 dibagi 8 tahun sama dengan amortisasinya 10.000. 10.000 ini keseluruhan. Kita harus bagi tuh induknya berapa dan non pengendali berapa. Untuk induk kan mengakuisisi 90% nih. 90% untuk induk. Sedangkan non pengendali 10%.
Jadi amortisasi ini sebesar 10.000 dikali 90% untuk induk, jadi hasilnya 9.000, sedangkan untuk non pengendali 10.000 dikali 10% hasilnya 1.000. Kemudian selisihnya juga terdapat pada hak paten. Hak paten terdapat selisih 40.000 tetapi tidak memiliki sisa umur ekonomis, jadi tidak perlu disusutkan atau diamortisasikan ya. Jadi ini 0. Kemudian peralatan. Peralatan ini memiliki selisih 20.000. Jadi tetapi juga memiliki sisa umur ekonomis 5 tahun. Jadi 20.000 dibagi 5 tahun hasilnya 4.000. 4.000 untuk induk 90%. Jadi induk mengakuisisi 3.600. Kemudian untuk non pengendali 400. Selanjutnya goodwill. Goodwill 60.000 tetapi tidak memiliki sisa umur ekonomis. Jadi tidak mengalami amortisasi. Jadi ini 0. Selanjutnya ini adalah total amortisasinya 14.000 untuk induk sebesar 12.600 dan untuk non pengendali sebesar 1.400. Selanjutnya total selisihnya, total selisih antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200.000. 200.000 itu untuk induk 90%. Jadi hasilnya 180.000, sedangkan 200 ini untuk non pengendali 10%, dikali berarti 200 dikali 10%, hasilnya 20.000 gitu. Selanjutnya ini adalah tabel hulu dan hilir dari soal ya, tabel hulu hilir. Kita selanjutnya menghitung laba yang diakui oleh PT ABC. PT ABC mengakui laba sebesar 150. Nah, 150 ini keseluruhan ya. Jadi kita harus membaginya untuk induk 90% dan untuk non pengendali 10%. 150 ini untuk induk dikali 90%, hasilnya adalah 135.000. Sedangkan untuk non pengendali sebesar 15.000. Tuh. Merek dagang. Selanjutnya merek dagang. Merek dagang ini nominalnya dari mana? Dari amortisasi di tabel diferensial ini. Nih, dari sini. Di sini 9.000. Di sini juga 9.000. Untuk yang non pengendali 1.000 sama ya. Tetapi kenapa di sini min? Karena amortisasi merek dagang bisa mengurangi laba. Jadi dia min. Begitu juga dengan peralatan. Untuk non pengendali juga sama. Selanjutnya hulu. Nah, hulu untuk persediaan tuh dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabel diferensial ini. Ini dari sini. Kenapa dia mengurangi laba? Karena dia keuntungan tetapi belum direalisasikan. Jadi masih tersimpan gitu. Jadi dia mengurangi laba. Nah, kenapa non pengendali ini 0? Karena hulu itu transaksi dari induk. Jadi untuk non pengendali tidak mendapatkan bagian ya. Selanjutnya hilir. Nah, hilir ini dapatnya dari mana? Dari sini. Nih, dari sini. Nah, untuk induk hilir ini kan transaksi anak, berarti induk mendapatkan 90% dan untuk non pengendali mendapatkan 10%. Jadi 5.000 dikali 90% hasilnya 4.500. Dan untuk non pengendali 5.000 dikali 10% hasilnya 500. Nah, jadi untuk induk laba yang dibagikan sebesar 92.900 dan untuk non pengendali sebesar 13.100. Jadi jumlah keseluruhan laba yang dibagikan adalah 106.000 gitu. Setelah kita mengetahui laba yang dibagikan untuk induk sebesar 92.900 dan untuk non pengendali sebesar 13.100. Selanjutnya kita menghitung nilai investasi atas PT anak. Yaitu caranya saldo awal. Saldo awal investasi ini didapat dari waktu induk mengakuisisi PT ABC. Dapat dilihat dari tabel yang di atas ya. Ini, induk dinilai wajar. Ini untuk induk dan ini untuk non pengendali.
Selanjutnya ditambah dengan laba. Laba ini didapat dari laba yang dibagikan yang kita hitung tadi. Ini untuk induk dan ini untuk non-pengendali. Selanjutnya dikurang oleh dividen. Nah, dividen ini dapat dari mana? Pasti bertanya-tanya. Dividen yaitu dari dividen yang dibagikan dikali 90% untuk induk, karena induk kan mengakuisisi 90%, jadi dividen yang dibagikan untuk induk juga 90%, yaitu sebesar 72.000, dan untuk non pengendali 10%, jadi 80.000 dikali 10% yaitu 8.000. Jadi saldo akhir investasinya yaitu sebesar 794.900, dan untuk non pengendali sebesar 91.100. Nah, setelah kita mengetahui saldo investasinya, kita akan mengecek tuh saldo investasinya nanti tuh benar apa enggak. Caranya gimana? Caranya yang awalnya tadi menambah investasi atau plus, nilainya plus. Kalau untuk mengecek menjadi minus, dan awalnya ketika mengurangi investasi sekarang menjadi plus gitu. Di sini saldo investasinya sebesar 794.900 untuk induk, dan untuk non pengendali sebesar 91.100. Kemudian dikurangi oleh nilai buku. Nah, nilai buku untuk induk sebesar 594.000, dan untuk non pengendali sebesar 66.000. Dari mana? Dari tabel itu yang atas ya. Nih, dari sini ini untuk induk dan ini untuk non pengendali. Selanjutnya dikurang oleh diferensial. Nah, dari mana ini nilainya? Dari tabel diferensial. Ini untuk induk sebesar 180, dan untuk non pengendali sebesar 20.000. Dicek ya, benar apa salah. Nih, dari sini 180 dan 20.000. Min, karena awalnya menambah investasi. Selanjutnya laba. Nah, laba tadi kan menambah investasi tuh, jadi kalau di sini dikurang gitu. Ini untuk non pengendali. Nih, dari sini dikurang ya. Kemudian dividen. Nah, dividen di sini kan min ya, di sini plus. Jadi dia kalau untuk mengecek menjadi plus. Begitu juga dengan non pengendali. Jadi hasilnya 0. Berarti saldo investasi kita benar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui laba yang dibagikan dan saldo investasi, kita masukkan ke dalam neraca. Neraca dari PT Garuda dan PT ABC. Nih, untuk investasi entitas anak kita masukkan sebesar 794.900, dan untuk penghasilan dari entitas anak sebesar 92.900. Gitu. Jadi balance ya. Saldonya untuk PT Garuda sebesar 4.158.900, di kreditnya 4.158.900, dan untuk PT ABC sebesar 1.618.000, dan kreditnya sebesar 1.618.000. Setelah kita melengkapi neraca saldo, selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini yaitu sama seperti jurnal menutup akun-akun nominal pada PT ABC. Pertama, kita membuat jurnal eliminasi saldo investasi berdasarkan ekuitas menurut buku. Nah, akun yang pertama yaitu modal disetor atau saham biasa sebesar 220.000, didapat dari neraca saldo PT ABC. Kemudian agio saham 60.000, diambil dari neraca
saldo PT ABC. Selanjutnya, saldo laba sebesar 380.000 diambil dari neraca saldo PT ABC. Kemudian, kreditnya investasi PT ABC sebesar 594 dari mana? Yaitu saldo investasi induk menurut buku. Dari sini. Dan untuk non pengendali sebesar 66.000. Non pengendali sebesar 66.000. Selanjutnya, jurnal eliminasi saldo investasi efek diferensial. Nah, untuk merek tadi kan ada selisih ya. Merek dagang, peralatan, goodwill, dan hak paten. Nah, merek dagang sebesar 80.000 itu diambil dari selisih. Hak paten 40.000, peralatan sebesar 20.000, dan goodwill sebesar 60.000. Ya, sama ya nominalnya. Kemudian, kreditnya investasi pada PT ABC sebesar 180.000 ini adalah kepemilikan induk dari tabel diferensial juga. Induk sebesar 180.000. Kemudian, kepentingan non pengendali 20.000. Di tabel diferensial kepentingan non pengendali sebesar 20.000. Selanjutnya, jurnal eliminasi penyesuaian beban amortisasi efek diferensial. Dari diferensial tersebut menyebabkan amortisasi atau penyusutan. Nah, beban amortisasi merek dagang sebesar 10.000 didapat dari tabel diferensial. Amortisasi merek dagang ya, sebesar 10.000. Kemudian penyusutan peralatan sebesar 4.000 juga dari diferensial 4.000. Untuk akun penyeimbangnya yaitu akumulasi penyusutan merek dagang dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10.000 dan 4.000. Selanjutnya, eliminasi saldo investasi pengakuan laba. Jadi kita juga harus menutup laba ya. Laba yang diakui yaitu penghasilan dari entitas anak sebesar 92.900. Nah, ini dapat dari mana? Dari laba yang dibagikan kepada induk. Dan kreditnya yaitu investasi PT ABC sebesar 92.900. Begitu juga dengan pendapatan non pengendali sebesar 13.100 didapat dari laba yang dibagikan. Dan kreditnya yaitu kreditnya kepentingan non pengendali sebesar 13.100. Setelah itu, kita membuat jurnal eliminasi saldo investasi atas dividen. Nah, dividennya juga dibuat jurnal eliminasi ya. Untuk debit yaitu sebesar 72.000 dan kreditnya dividen sebesar 72.000. Untuk non pengendali juga ya, bagiannya kan 8.000 dan dividennya 8.000. Selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi untuk persediaan. Nah, kita membuat eliminasi transaksi hulu yang telah direalisasikan. Nah, pendapatan penjualan pada BPP. Nominalnya dapat dari mana? Dari transaksi hulu. 250. Pendapatan yang sudah direalisasikan berarti pendapatan yang benar-benar sudah terjual atau didapatkan pada beban pokok penjualan. Nah, hulu eliminasi yang belum terrealisasikan. Jurnalnya pendapatan penjualan
beban pokok penjualan sama persediaan. Nih, dapatnya dari mana? Dari transaksi hulu. Nih, ini pendapatannya 50.000, untuk beban pokok penjualannya 25.000, sedangkan untuk persediaan tersimpan 25.000 karena keuntungannya itu tuh belum terrealisasikan, jadi persediaannya masih disimpan oleh hulu. Nih ya, persediaannya masih disimpan karena kan belum terrealisasikan. Kemudian transaksi hilir. Ini kan hilir transaksi dari anak ya, berarti induknya mendapatkan 90%. Jadi pendapatan penjualan pada BPP nominalnya dari mana? Dari 80. Ini pendapatan yang sudah direalisasikan dikali 90%. Jadi 80.000 dikali 90% sebesar 72.000. Kemudian beban pokok penjualannya sebesar 72.000. Selanjutnya, hilir pada transaksi yang belum direalisasikan. Untuk pendapatan penjualan sebesar 20.000, BPP sebesar 15.000, dan persediaan sebesar 5.000. Nah, didapatnya dari mana? Dari tabel hilir. Di sini ya. Nah, jumlahnya sebesar 1.452. Kreditnya juga 1.452. Nah, untuk laporan konsolidasi di selanjutnya ya. Nah, ini adalah laporan konsolidasi. Ini adalah kertas kerja. Nah, ini neraca saldo PT Garuda. Dan ini PT ABC, ini jurnal eliminasi, ini konsolidasinya, saldo konsolidasi. Nah, neraca saldo PT ABC yang di atas tadi ya, yang udah kita buat. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang di sini kita posting ke kertas kerja. Nih jumlahnya di sini. Ini jumlahnya ya, 1.452.000 debit, dan kreditnya juga 1.452.000. Kita lihat sama atau tidak. Nih, sama ya. Selanjutnya, nih, kita mengisi saldo di tabel konsolidasi. Untuk kas contoh ya, kas sebesar 350 di debit, di PT ABC juga di debit sebesar 250. Jadi jumlah di debit di konsolidasi sebesar 600. Untuk piutang di debit di PT Garuda sebesar 270, dan di debit PT ABC sebesar 140. Jadi di saldo konsolidasi sebesar 410. Selanjutnya, persediaan di debit sebesar 480 di PT Garuda, di debit sebesar 280 di PT ABC, kemudian di jurnal eliminasi di kredit. Berarti dari PT Garuda ditambah PT ABC, kemudian dikurangi sebesar 30.000 karena di jurnal eliminasi persediaan berada di kredit. Jadi jumlahnya 730.000. Begitu juga seterusnya ya, sampai hasilnya balance.
balance sebesar 4.737.100 dan di kreditnya juga 4.737.100. Selanjutnya kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi yang pertama yaitu laporan laba rugi. Caranya gimana sih laporan laba rugi bikinnya? Penjualan didapat dari saldo konsolidasi sebesar 1.273.000 dikurang beban pokok penjualan juga dari saldo konsolidasi sebesar 614.000. Jadi sisanya laba kotornya yaitu 1.044.000. Nah, saldo kotor ini ternyata masih ada beban-beban yang harus dikurangkan. Beban penyusutan sebesar 155.000 dari laba konsolidasi. Kemudian beban amortisasi sebesar 149 juga dari saldo konsolidasi. Kita jumlah jadi total beban sebesar 304.000. Jadi 1.044.000 dikurang 304.000, labanya sebesar 740.000. Setelah itu ternyata masih ada tuh laba. Nah, ini kan labanya belum dikurang sama laba entitas non pengendali. Jadi 740.000 dikurang laba entitas non pengendali sebesar 13.100. Jadi laba bersih untuk induknya sebesar 726.900. Setelah kita mengetahui laba bersih dari entitas induk, kita membuat laporan perubahan modal. Nah, yang pertama yaitu saham biasa di saldo ya, saham biasa. Jadi neraca konsolidasi sebesar 581 dan agio saham sebesar 190.000 dijumlah menjadi 771. Kemudian ini saldo labanya jadi juga dari neraca saldo konsolidasi sebesar 930.000 dan ini laba dari laba yang kita cari tadi dari sini sebesar 726.900. Kemudian dikurangi oleh dividen. Nah, dividen tadi kan sudah dijelaskan bahwa mengurangi saldo laba sebesar 90.000. Jadi, saldo laba per 30 Desember yaitu sebesar 1.556.900 dijumlah dari ditambah dengan saham biasa dan agio saham. Jadi, modal kepentingan pengendalian sebesar 2.337.900. Setelah itu ditambah dengan kepentingan non pengendali. Jadi kepentingan non pengendali ini dari mana? Dari neraca saldo konsolidasi juga. Jadi jumlah semuanya modal per 31 Desember sebesar 2.429.000. Selanjutnya kita membuat neraca. Nah, ini nominalnya didapat dari neraca saldo semua ya, neraca saldo konsolidasi, piutang, persediaan, boleh dicek ya. Nih. Kasnya sebesar 600. Kita masukin kas sebesar 600 di sini. Begitu juga dengan selanjutnya. Ini akumulasi penyusutan min karena kan emang mengurangi ya.
mengurangi merek dagang. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan. Jadi, jumlah aset lancar sebesar 1.740.000. Kemudian ini jumlah aset tidak lancar sebesar 1.962. Jadi total aset sebesar 3.702.000. Kemudian di bagian kewajiban, ada kewajibannya dapat dari neraca saldo konsolidasi sebesar 1.273.000. Kita cek ya. Nih, benar ya, sama ya nominalnya. Kemudian modal didapat dari laporan ekuitas modal atau laporan perubahan modal yang kita cari tadi ini. Sama ya. Jadi total kewajiban dan ekuitas sebesar 3.702.000. Nah, demikian pembahasan dari laporan keuangan konsolidasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.